Penulisan historiografi tradisional India berbentuk kitab yang ditulis oleh para resi atau brahmana yang digunakan untuk melakukan legitimasi terhadap penguasa di India pada masa itu. Salah satu kitab yang dihasilkan adalah kitab Vishnu Purana yang merupakan nama kitab dalam agama Hindu, salah satu dari 18 Purana. Kitab ini ditulis oleh Vyasa yang dalam pewayangan disebut Rsi Abhyasa. Ia juga bergelar Vedavyasa karena ia berhasil mengumpulkan berbagai karya dari para resi di masa sebelumnya, melakukan pembukuan dan dikenal dengan nama Kitab Weda. Ia juga dikenal dengan nama Krishna Dvipayana dan merupakan seorang filsuf, sastrawan India yang menulis epos terbesar di dunia yakni Mahabharata. Mengenai kisah hidup dari Vyasa sendiri itu tertuang dalam kitab tersebut. Sebagai seorang resi, Krishna Dvipayana hidup mengembara terutama di Himalaya, Kuruksetra dan tempat suci lainnya di India. Umat Hindu memandang Krishna Dvipayana sebagai tokoh yang membagi Weda menjadi 4 bagian yang disebut dengan Catur Weda. Oleh karena itu, ia juga memiliki nama Vedavyasa yang artinya pembagi Weda. Kata Vyasa berarti membelah, memecah atau membedakan. Dalam melakukan pengkodifikasian Weda, Vyasa dibantu oleh 4 muridnya yakni Pulana, Jimini, Samantu, dan Vesampayana. Kitab Vishnu Purana dianggap sebagai salah satu Purana yang paling penting dan telah diberi nama Purana Ratna yang artinya permata dari Purana. Vishnu Purana sendiri berisi dialog antara Prasara dan muridnya Maitreya dan dibagi menjadi 6 bagian. Topik utama yang dibahas meliputi mitos penciptaan, kisah-kisah pertempuran yang terjadi antara Asura dan Dewa, para awatara atau penjelmaan ilahi dari Wisnu, dan silsilah kisah-kisah raja dalam legenda. Kisah yang terkenal dalam kitab ini adalah kisah Hiranyakasipu dan Prahlada, kisah Rudra, kisah pengelukan laut oleh Dewa Wisnu, serta mengandung beberapa rincian topologi dunia dengan menyebutkan tanah, suku, gunung-gunung, dan sungai-sungai. Membahas pula konsep alam semesta dan kisah-kisah dari banyak lahiran Jadabarata. Bagian berikutnya merinci berbagai aktivitas dalam kehidupan Sri Krishna, mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, hingga kepulangannya ke kediamannya. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Krishna merupakan awatara atau penjelmaan ke-8 dari 10 awatara Wisnu.